warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Kepala Eksekutif Stasiun Bako, Humas, dan Kabat Kasubat Humas, teman-teman pers yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan untuk hadir pada hari ini dan rangka konferensi pers terkait pelaksanaan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nanti juga kita berinformasi sedikit tentang seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri dan seleksi mandiri. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pintu masuk di perguruan tinggi ini ada 3. Pertama lewat SN SNPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri. Jadi tetap seperti itu modelnya, dan oleh rektor telah menetapkan kuota jumlah mahasiswa yang akan diterima pada tahun ini sekitar 8.380 orang yang terdistribusi di 3 jalur. Di jalur SNPTN 2.116 orang, SBMPTN 3.823 orang, dan SNPTN 2.441 orang. Dan kemudian mereka ini akan terdistribusi pada 51 program studi. Jadi ada ketambahan prodi. Kalau tahun sebelumnya kita membuka 3 pintu itu pada 50 prodi. Tahun ini untuk jalur SNPTN dan SBMPTN kita tambahan 1 prodi, yaitu prodi teknik lingkungan. Sebetulnya teknik lingkungan sudah dibuka tahun kemarin, cuma lewat SNPTN. Tahun ini sudah bisa masuk melalui jalur yang tadi itu SN dan SB. Nah, saat ini sedang dalam proses pemasukan nilai dan pemeringkatan siswa oleh sekolah untuk jalur SNPTN yang mulai berlangsung tanggal 15 Januari sampai nanti tanggal 8 Februari. Bagi sekolah yang sudah menyelesaikan data yang input masing-masing akun sekolah, maka siswa akan masuk dalam pemeringkatan yang layak untuk mendaftar SNPTN. Akan diumumkan ke masing-masing akun siswa. Kemudian siswa tersebut dapat mendaftar SNPTN 2020 pada tanggal 14 sampai dengan 27 Februari. Siswa yang dikatakan lulus SNPTN akan diumumkan pada tanggal 4 April 2020. Dan peserta yang lulus diharapkan untuk membuka akses di HTTPS UNTAD ICD sehingga bisa melihat informasi yang lebih rinci, lebih lengkap, lebih detail terkait dengan SNPTN. Saya kira itu sebagai pengantar. Nanti kalau ada yang ditanyakan terkait dengan SNPTN kita diskusikan. Ada 2 teman yang akan bisa memberi pengayaan terkait SNPTN. Ya, terima kasih. Ini saya bagikan ya supaya tidak salah. Dan sebelumnya kita juga sudah sosialisasi ke sekolah mengawal ini. Jadi sekolah sudah tahu cara menginput mahasiswa dan cara lainnya. Jadi sudah ada tim yang mendahului ke bulan Desember kemarin, difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kita kumpul semua kepala sekolah dalam kita yang kunjungi kabupaten dan kepala sekolah, kita beri sosialisasi sehingga secara teknis administratif kepala sekolah atau pihak sekolah sudah paham semua. Tinggal mereka nanti buat perankingan siapa-siapa di antara sekolah itu yang memasukkan siswa pada jumlah tertentu.
Jadi ada pengelompokan ya, pengelompokan berdasarkan akreditasi. Kalau akreditasi A, mereka diberi kesempatan 40%. Jadi kalau misalnya masing-masing jurusan. dari masing-masing jurusan, kalau ada 50 jurusan, Paling 2 jurusan IPA IPS. Jadi kalau dia akreditasi A, maka yang IPA-nya dapat 40%, siswanya yang bisa ikut mendaftar, bukan lulus mendaftar. Jadi ini bukan lulus, diberi kesempatan mendaftar. Jadi dapat jatah mereka. Kalau A dapat jatah 40% dari misalnya IPA untuk mendaftar. Jadi mendaftar belum kelulusan. Kalau lulus, nanti dia pilih prodinya, dia di peringkat diluluskan berdasarkan peringkat dan jumlah kuota dari prodi yang dipilihkan itu nasional. Ya, kalau misalnya prodi itu menjatakan 40 orang satu prodi, lalu dia bersaing di situ. Nah, kalau nilainya tinggi, maka dia masuk. Kalau tidak, jadi pertama kompetisinya itu antara sekolah dulu untuk masuk 40%. Setelah itu kompetisinya antara pelamar yang pilih prodi tertentu 1/3. Itu di ranking sesuai dengan prestasinya memenuhi kuota tertentu yang telah mereka tetapkan, kuota langsung yang mereka pilih. Oke deh. Mungkin ini Pak, evaluasinya terkait dengan persentase jumlah penerimaan mahasiswa jalur SNMPTN ini setiap tahunnya apakah memenuhi kuota yang ada? Misalnya kan SDN ini kayak gini, SDN 30% dari kuota 8.000 itu berarti. SN itu minimal 20%. Minimal 20%. Bisa lebih. Nah, malah turun ke angka minimalnya. Ya. Kalau di evaluasi, kalau di Untak sendiri Pak, keaktifan sekolah sendiri untuk mengarahkan siswanya masuk ke jalur SNMPTN ini seperti apa evaluasinya dari panitia bukan, jadi kan ini kan ada pengisian PDS, data siswa dan sekolah, data-datanya itu. Apakah masih banyak ditemukan sekolah lanjutan SMA ini yang belum melakukan pengisian PDS perkara sekolah sehingga siswanya terkendala untuk mendaftar jalur SNMPTN? Jelasnya pada prinsipnya kita tidak menemukan itu yang tidak mengisi atau tidak mengikuti. Jadi mereka selalu mengikuti seluruh Sulawesi Tengah. Kalau seluruh, karena itu bukan di kita yang mengevaluasi, gimana saya jawabnya? Karena ini kan tes ini dilakukan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi Kementerian Pusat. Jadi bukan Tadulako ya. Jadi Tadulako itu hanya bagian penyelenggara. Kalaupun pengisian PDSS itu hubungannya antara sekolah itu langsung dengan data yang ini. Tapi pada prinsipnya semua atau tidak semua kalau animo semua dengan bukti bahwa setiap teman-teman di Untak untuk Sulawesi Tengah ini teman-teman yang turun itu membuat grup di WA sekolah-sekolah dan itu ramai mereka bertanya. Jadi tim sosialisasi itu bentuk grup masing-masing dengan kepala sekolah yang menjadi bagian di tempat sosialisasi, sehingga kalau ada pertanyaan itu segera bisa jawab sebenarnya kita tahu dan kewenangan untuk menjawab. Jadi relatif bisa memanfaatkan, tapi mungkin tidak seluruhnya ya, terkendala teknis dan segala macam. Tapi pada pelayanan itu diberikan ketika ada pertanyaan melalui dia dijawab. Karena kita berharap itu betul-betul dimanfaatkan secara baik. Karena yang pengisian PDSS ini sifatnya untuk seluruh universitas di Indonesia, tidak mengarah kepada universitas. Untuk di sekolah di Sulawesi Tengah tidak ada datanya berapa jumlah sekolah yang mengisi PDSS? Ya, ada. Yang kami terima adalah jumlah mahasiswa siswa yang memenuhi syarat untuk diseleksi. Itu aja kalau berarti untuk evaluasi seperti kalau itu nggak bisa dilakukan juga ya? Kalau sekarang dia kita coba mencari data, jadi kita evaluasi data sekolah yang tidak terlibat. Untuk mengetahui serapan pelajar di Sulawesi Tengah ke Untak ini banyak tinggi nggak yang masuk yang baru tamat? Kalau itu ketahuan nanti kan itu deteksi dari sekolah yang masuk.
sekolah SMU. Nah, contoh yang tadi berapa sekolah yang tidak aktif, fasilitas itu data kita. Bagus itu. Saya kira waktu ini kita coba cermati supaya yang tidak memanfaatkan kesempatan itu kita bisa beri penguatan, beri penjelasan tambahan agar berikutnya mereka terlibat dan memberi kesempatan kepada siswanya. Kan ini syaratnya sekolah itu terlibat seluruh siswa. Kalau sekolah tidak terlibat, sekolah tidak berdampak pada siswa. Jadi maka itu tadi sosialisasinya pada level kepala sekolah. Kalau sekolah kita datang ke semua tempat yang kita tidak. Yang benar ini karena satu kementerian sudah bisa. Karena dua dia punya aplikasi. Untuk aplikasi pelaksanaannya tes ini namanya LTPMT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Ada aplikasinya LTPMT ACID. Kalau untuk nilai-nilai itu lain aplikasinya, itu langsung dibawahi oleh kementerian dulu, Dikbud ya. Kalau itu namanya Bangkalan Data Siswa dan Sekolah, PDSS. Nah, jadi LTPMT itu data yang untuk perankingan, untuk pendaftaran itu hanya menarik data dari PDS. PDSS ini dikuasai oleh kementerian dulu. Waktu kita tapi sekarang kan satu kementerian. Jadi PDSS ini bukan dikelola oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi itu sendiri. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, perankingan itu ada di PDSS. Penginputan nilai itu ada di PDSS. Jadi sementara yang dikelola oleh lembaga ini namanya LTPMT.ACID. Memang sehingga kami tidak bisa dapat waktu ini karena yang kami bisa mengakses adalah LTPMT saja sebagai SNMPTN, tapi karena terkendala hal itu tidak bisa memanfaatkan peluang yang di situ. Yang kita lakukan upaya kami waktu itu menyuratnya cepat sekali ke kabupaten-kabupaten dan alhamdulillah aplikasi itu diluncurkan oleh kementerian tanggal 2 Desember. Tim itu sudah bergerak mensosialisasi pertama kali dalam kota itu tanggal 4, 2 hari setelahnya. Begitu juga surat yang kami ajukan itu kita usahakan seminggu sebelum bersosialisasi di tempat sudah dikirim ke kabupaten supaya seluruh sekolah bisa terjangkau, bisa mengatur waktu. Itu saja yang bisa diupayakan oleh Tadulako untuk memperbanyak jumlah, memaksimalkan jumlah sekolah yang mengikuti atau mengisi PDSS yang kita inginkan. Jumlah sekolah sasaran ini berapa banyak? Ada data yang sekolahnya enggak? Ada data sekolah yang ada. Tadi kita ambil dari websitenya Ditjen. Kita tidak diberi data termasuk Saya ambil di websitenya Ditjen. setiap tahun kita memberikan data siswa dan sekolah. Jadi tidak semua sekolah yang tidak melakukan tidak diberitahu. Berarti pada SNMPTN juga berarti belum tahu juga berapa jumlah SMA di Sulawesi Tengah ini yang menjadi sasaran yang bisa ikut SNMPTN di SMA. Kerjasama dengan Yang menentukan kabupaten mereka pasti tahu. kabupaten. Tidak, ada tidak. Kan kita kan kerjasama dengan dinas pendidikan provinsi karena SMA itu kan menjadi kewenangan provinsi semua ada di SMA dan SMA yang menjadi kewenangannya itu diundang untuk sosialisasi dari hafalan kapasitas yang berapa tapi diberi akses untuk seluas-luasnya dan sedapat mungkin mereka terlibat dalam sosialisasi kabupaten mereka dijadikan sekolah itu. Jadi saya pikir mereka semua hadir karena difasilitasi oleh dinas pendidikan provinsi dan di kabupaten Taruman tapi kepala sama dinas provinsi mereka yang untuk mereka. Dari komisi sendiri bagaimana untuk SN ini? Ada tirutannya tuh? Kalau kami dari saya Bapak Humas Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi dari kampus masih belum mendapatkan informasi
nama, tapi kalau prosedur teknis nama ini bukan nama, Iya. nama Indonesia. Namanya kartu KIP kuliah. KIP kuliah namanya. Kartu Indonesia Pintar. Iya, Ya, kuliah, kartu Indonesia Pintar kuliah. Tapi rujukan teknisnya belum. Baik kita di Humas Nasional belum ada. Tapi ada istilahnya pengajuan kuota ada dari itu. Iya, kita minta Berapa ya. kuota Ya. orang ini? Kemarin itu lupa saya, dari bulan kalau nggak salah ya, dan kita minta bulan berapa ya, cuma tidak semua terpenuhi. Dari kita minta beberapa anggaran. Tetap ketika sudah ada mekanisme itu, kan belum dibentuk kita ada mekanismenya, cuma informasi berapa informasi tentang pendanaan kuota. Dan tentu kita minta sebanyak-banyaknya, karena Puncak ini masyarakat sekitarnya meskipun musibah balik faksi dan sebagainya itu sudah lama, tapi saya kira masih banyak terdampak. Makanya kita akan dorong juga